A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Awal pendirian Pondok Pesantren Darul Ma'arif adalah berdasarkan amanah Konvensi Cabang ke-6 Nahdlatul Ulama agar PCNU Rejang Lebong memiliki sebuah pondok pesantren. Maka pada tahun 2020, tepatnya tanggal 15 September, kami mendapatkan wakaf dari keluarga besar Pak Haji Haris Fadilah di Desa Tanjung Beringin untuk kemudian didirikan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan jenjang SMP Quran dan SMK Quran. Kurikulum yang diajarkan di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini adalah menggabungkan dua model pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Salaf dan Kholaf. Pondok Pesantren Salaf kami mengadopsi kurikulum Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Nirboyo dengan mengajarkan beberapa kitab kuning seperti kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, Al-Jurumiyah, Imriti, dan Alfiyah Ibnu Malik. Sementara kurikulum Gontor kami wujudkan dengan pembelajaran bahasa Arab aktif, Arab Inggris, yang kemudian ditambah dengan penguasaan tahfidzul Quran. Untuk SMP targetnya hafal 5 juz, SMK 5 juz. Niat yang baik tentu akan membuahkan hasil yang manis pula. Mengawali aktivitas dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan berkah dan ridho dari setiap kegiatan yang kita lalui sepanjang hari. Mereka mengawali aktivitas dengan sholat wajib, kemudian menjalankan ibadah sholat duha yang merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan. Usai melaksanakan ibadah sholat duha, maka salah satu rutinitas para santri adalah mempelajari kitab. Agenda yang rutin setiap hari dilakukan oleh para santri adalah mempelajari ilmu nahwu atau ilmu yang diterapkan untuk membaca kitab kuning. Sebagai seorang santri, tentu belajar merupakan salah satu kewajiban yang memang harus ditekuni. Namun semuanya ada tata aturan atau trik untuk menerima ilmu yang baik dari ustazah agar ilmu yang diterima berkah dan dapat bermanfaat bagi umat setelah para santri mengabdi di masyarakat. Target di pondok pesantren ini itu untuk tingkat SMP itu kita targetkan hafal 5 juz, dan jika dia meneruskan pendidikannya di SMK di tempat ini, maka target hafalannya itu 10 juz. Itu menjadi unggulan kita. Nah, yang kedua, kenapa kita tadi mengadopsi dari pesantren Salaf Tebu Ireng, itu kita harapkan anak-anak di sini juga bisa memahami kitab-kitab kuning, dan memang itu ciri pondok pesantren Salaf. Oleh karena itu di sini diajarkan tentang kitab-kitab Matan Jurmiyah dan Alfiyah nanti pada akhirnya dan seterusnya. Nah, sementara
target yang ketiga itu adalah berbahasa Inggris dan Arab aktif. Maka kita mengadopsi metode pembelajaran yang ada di SMK di sini agroindustri. Jadi yang diajarkan mengolah hasil pertanian, bukan mengajarkan bagaimana bercocok tanam. Tetapi karena memang lahan kita masih tersisa cukup luas dan memang tanahnya sangat subur, maka dari awal kita tempatkan satu orang yang mukim di sini dari awalnya menjaga camp di belakang lokal ini untuk mengolah lahan ini. Dan itu sangat membantu kebutuhan-kebutuhan dapur. Kalau di semester-semester awal ini kita lebih banyak ke teori ya. Yang namanya sekolah kejuruan itu 70% kan dia harus praktek-praktek. Nah, alhamdulillah ya, dalam waktu yang bersamaan ketika kita membangun lokal-lokal dan ruang asrama ini, itu juga kita dapat paket bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu berupa gedung, workshop kejuruan, pengolahan hasil pertanian. Di samping itu juga sudah dikasih bantuan juga peralatan mesinnya. Jadi di balai latihan itu ada mesin pengolah kopi, bubuk kopi, ada juga mesin pengolah saus, dan ya banyak macam. Alhamdulillah nanti ya tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Tapi dalam satu semester ini kita lebih banyak ke teori. Selain seni baca Al-Quran, tahfiz Al-Quran merupakan salah satu program yang diunggulkan di sini dan memang memiliki perkembangan cukup pesat. Pada awalnya sangat susah mendapatkan seorang tahfiz Al-Quran 1 juz di MTS ini. Namun sekarang sudah mendidik santri-santriwati yang telah hafal 1 sampai dengan 6 juz Al-Quran. Sederhananya kondisi pondok bukan berarti ilmu yang diberikan kepada para santri juga sederhana. Para santri diberikan pelajaran yang dapat mencerminkan cikal bakal seorang dai dan daiyah untuk masa depan. Ada beberapa santri yang punya kecerdasan cukup baik, sudah ada yang 1,5 juz, 1 juz, ada juga yang baru setengah juz. Ada juga yang baru memperbaiki tahsin. Karena kemarin tidak pakai tes, semua kami terima. Artinya yang belum lancar kami perbaiki bacaannya. Yang belum tartil kami perbaiki tartil tahsin bacaannya. Yang sudah tartil baru kemudian belajar tahfidzul Quran. Di sini ada 2 ustadz. Satu Ustadz Fahru Rangga yang mengajar tahfidz santri putra dan Ustadz Dahdian yang mengajar tahfidz santri putri. Menuntut ilmu merupakan hal yang paling wajib yang dilakukan manusia untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun dapat terangkat. Menuntut ilmu merupakan ibadah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Maka itu, baik orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kita baru setahun ini, santrinya 43 orang itu baru di sekitar ini. Ada 2 orang, ada 1 orang dari Mana, kemudian yang namanya Reli, nah kemudian ada juga dari Kepahyang, ada juga dari Sindang Dataran, kemudian ada juga dari Selupu Rejang, sebagian lagi ada dari Bermani Ulu Raya. Nah, selebihnya itu di sekitar sini dari Tanjung Beringin, dari Desa Tasikmalaya dan seterusnya.
pengajar yang di sini datang dari berbagai macam pondok pesantren, alumni pondok pesantren. Pengasuhnya ada 4 orang, saya sendiri alumni pondok pesantren Nurul Huda dan Tribakti At-Taqwa Lampung, Pak Kiai Haji Abu Zar, alumni Gontor, Pak Kiai Agusten, alumni pondok pesantren Ponorogo Ngabar, kemudian Pak Kiai Ngadri sekarang sedang menyelesaikan program doktoral di YIN Bengkulu. Kemudian juga guru-guru yang kita datangkan dari berbagai kampus, baik di Bengkulu maupun luar Bengkulu, Mbak, untuk guru-guru bidang umum seperti matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Salah satu dari sekian banyak tanda datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dari dunia. Ini maksudnya adalah bahwa suatu saat nanti ketika hari kiamat makin dekat, akan datang suatu zaman yang kelompok masyarakatnya tidak peduli lagi pentingnya ilmu, terlebih ilmu agama. Mereka seakan hidup bebas tanpa menghiraukan tuntunan dan aturan. Kehidupan akhir zaman ini bermuara pada pemuasan nafsu belaka. Mereka hidup dan berinteraksi sesuka hatinya dan tidak peduli lingkungan sekitar, meskipun harus mengambil yang bukan miliknya. Maka pantas saja kalau kondisi zaman semacam ini adalah pertanda kian dekatnya hari kiamat, dan semua ini berawal dari diangkatnya ilmu dari muka bumi. Saya memilih pesantren agar lebih tahu tentang ilmu agama dan bisa menghafal Al-Quran agar bisa membahagiakan orang tua. Karena di sekolah umum lainnya lebih kebanyakan belajar formal daripada agama. Selama di sini saya sudah bisa mendapatkan pelajaran tentang mabadi fikih, Arapegon, tahfiz, dan fasolatan. Arapegon mempelajari tentang cara menulis huruf Al-Quran yang benar, dan mabadi fikih mempelajari tentang tata cara berwudu dan sholat. Tahfiz untuk menghafal Al-Quran. Surat yang saya hafal di sini kurang lebih 16 surat. Insya Allah targetnya 10 juz. Suka duka sama di sini, sukanya bisa ngumpul bareng teman, saling menghafal bersama teman. Dan dukanya rindu keluarga di rumah, terutama orang tua. Harapan kedepannya semoga bisa membahagiakan kedua orang tua dan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Meski fasilitas yang belum memadai, tapi tidak menyurutkan semangat para santri untuk menimba ilmu di sini. Dan saat ini tengah dibangun masjid yang besar dengan harapan para santri dan pengasuh pondok dapat lebih nyaman dalam beribadah serta berkegiatan rutin. Untuk sementara ini, selain dana yang berasal dari santri kita, karena tadi ditanyakan bagaimana terkait dengan makan, ya, karena kita di sini disiapkan dapur umum, ya, ada petugas yang menyiapkan makan bagi anak-anak santri kita dari infak dan sedekah yang langsung diambil dari wali santri. Di sisi lain, kami sebagai pengelola dan pembina pengurus yayasan ini melakukan menghimpun para donatur. Artinya seberapa kekuatan donatur berkontribusi, ya, untuk mengantarkan hajat keberlangsungan pondok pesantren kita ini. Dan kami sampaikan sampai hari ini luar biasa respon para donatur. Dalam berjalannya 2 bulan ini, kami sebagai pengelola yayasan, pengurus pondok ini
belum sampai kami membeli beras. Ya, karena cukup ya dengan bantuan para donatur yang rutin setiap bulannya membantu keberlangsungan pondok pesantren ini. Meraih ilmu dunia dan akhirat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan untuk mempelajari ilmu diperlukan kesungguhan hati sehingga nanti diharapkan akan memberi dampak yang baik bagi kemaslahatan umat. Pembelajaran yang sudah saya dapatkan di sini diantaranya adalah nahwu, sorof, pegon, kemudian fasolatan, aqidatul awam, badi fikih, dan tasirul holak. Menurut saya pelajaran yang paling saya senangi adalah pegon karena mudah dan menyenangkan. Selama pengalaman mondok di sini tidak ada rasa duka yang terlalu mendalam. Setiap hari selalu bahagia karena ustadz dan ustazah di sini baik-baik, teman-teman juga baik. Cita-cita saya untuk menghafal 30 juz dan membanggakan kedua orang tua. Penerapan ilmu yang dipelajari adalah salah satu cara kita untuk mendalami ilmu pengetahuan yang telah kita pelajari. Pondok ini kita harapkan menjadi pusat ilmu pengetahuan, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dari logonya 6 sisi menggambarkan tauhid. Kemudian di tengahnya ada gambar logo Rafflesia, kemudian bintang 9 yang menggambarkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ma'arif meniru jejak dakwahnya Rasulullah dan para wali songo yang santun, tasamuh, dan toleran, tetapi juga mengadopsi tradisi-tradisi lokal di Bengkulu, Rejang Lebong ini selama tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim.
Sederhananya kondisi pondok bukan berarti ilmu yang diberikan kepada para santri juga sederhana. Para santri diberikan pelajaran yang dapat mencerminkan cikal bakal seorang dai dan daiyah untuk masa depan. Sebagian kita ambil internal SDM kita ya, tapi kita juga bermitra dengan SMK-SMA setempat ya. Seperti kebetulan bendahara kami ini, bendahara yayasan juga dia sebagai kepala sekolah SMK 3 negeri yang ada di Lubuk Ubar. Kita bermitra dengan SMA sekitar. Jadi guru-guru yang tidak tercover dengan SDM internal kita, itu kita bermitra dengan SMK setempat. Ya, harapan kita alumni kita itu bukan hanya memiliki entrepreneur ya, jiwa usaha, tapi juga dia mempunyai basic agama yang kuat, kemudian dilandasi dengan akhlak yang mulia. Jadi harapan kita ya anak-anak yang lulus dari sini itu dia sudah bisa membuat lapangan kerja sendiri. Apalagi di Rejang Lebong ini kan produk hasil pertanian itu sangat luar biasa. Apalagi model seperti terung, tomat, itu kalau pas panen raya kadang harganya anjlok, seringkali oleh petani itu ditimbun saja. Itu dengan keterampilan kita ajarkan itu akan menjadi nilai tambah nanti. Sehingga harapan nanti kalau pulang sudah membuat home industry di rumahnya masing-masing. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan, dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham, maka ilmu tersebut akan sia-sia.